acara berikutnya, acara yang mana kita nantikan bersama, yaitu kultum ataupun tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yahya Yusliha. Kepada Ustadz Yahya Yusliha kami persilakan. Ya, baik, mengaturkan banyak terima kasih pada rekan-rekan. Pada malam hari ini tetap jaga kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalinas bil itsmi wa antum ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Sabtu kita bisa berjumpa kembali di Charlie Hotel Zero Tuan ini bersama Nusantara. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita di Nusantara ini bersama Charlie Hotel Zero Tuan ini. Kita mendapatkan syafaat, yakni syafaat uzma. Jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini kita repeat pembahasan yang telah lalu, yaitu saya menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang telah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukma li ta'kulu fariqam min amwalinas bil ismi wa antum ta'lamun. Bahwa Al-Quran tersebut menyampaikan mengenai larangan memakan harta orang lain, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, itu artinya jamaah yang saya hormati. Jadi mengawali firman di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan tegas melarang kita semua memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Nah, untuk memahami maksud larangan tersebut, maka saya jelaskan jamaah yang saya hormati. Ada kata-kata kunci, beberapa penggalan kalimat di dalam ayat ini, yaitu hulu, guna mengantar kita pada pemahaman keseluruhan dari ayat ini. Jadi penggalan-penggalan kalimat yang dimaksud yaitu wala takulu amwalakum bainakum, yang pertama. Yang kedua bil batil. Jadi kalimat wala takulu amwalakum binakum, nah ini secara harfiah dapat dimanakan jamaah sebagai dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu. Jadi kata-kata memakan di dalam ayat ini
tidak hanya mengacu kepada pengertian memakan seluruh melalui mulut. Jadi kata memakan di sini jamaah yang saya hormati di dalam ayat ini meliputi pengertian mengambil harta, mendapatkan harta, memungut, membelanjakannya, dan lain sebagainya. Nah, begitu pengertiannya. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini, jadi penggunaan kata memakan walaupun memiliki arti yang luas seperti telah dijelaskan, ini menyiratkan pada suatu pengertian yang khusus kepada kita semua. Jadi pengertian khusus yang dimaksud bahwa pada dasarnya prioritas utama dari segala usaha manusia adalah ditujukan untuk pemuas nafsu lapar atau makan. Nah, setelah pemuasan nafsu lapar terpenuhi, barulah beralih kepada pemuasan yang lain seperti memperbanyak harta, memperbanyak kendaraan, kemewahan, dan lain sebagainya. Beralih pada kata bil batil. Nah, ini secara harfiah jamaah yang saya hormati, kata ini berarti dengan jalan yang batil. Nah, sedangkan pengertian bil batil yang dimaksud ayat ini adalah setiap perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam hal mendapatkan harta maupun di dalam membelanjakannya itu. Nah, ini patut kita ketahui oleh setiap muslim jamaah. Jadi jika ia membelanjakan harta yang halal dengan cara yang batil, maka harta tersebut ini berubah menjadi harta yang haram. Nah, hal ini jamaah yang saya hormati dikarenakan larangan memakan harta secara batil di dalam ayat itu masuk ke dalam kaidah itlaqul hasi wa iratul am. Begitu. Jadi dikatakan secara khusus, namun yang dimaksud adalah umum. Jadi beberapa penggalan kalimat di dalam ayat yang sedang bahas pada malam hari ini jamaah yang saya hormati ini membawa suatu makna yang mendalam dan luas. Nah, pesan larangan yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum mukminin, jika kalian ingin selamat dari segala sesuatu yang busuk dan ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kegiatan muamalah di antara sesamamu dengan cara yang halal, bukan cara yang batil. Jamaah yang saya hormati, bagaimana harta halal dan harta haram menurut syariat? Jadi syariat Islam ini membedakan harta ke dalam dua jenis, yaitu harta yang halal dan harta yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jamaah dan Rasulnya ini telah menerapkan perihal kedua jenis harta itu. Yang pertama harta halal. Ya. Nah, harta halal, harta yang halal adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh Allah Subhanahu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah dan Rasulnya untuk dimanfaatkan oleh kita. Jadi kehalalan suatu harta ini bisa dilihat dari dua sisi jamaah. Apa? Halal zatnya, ya. Nah, bagaimana halal zatnya? Harta yang halal zatnya ini meliputi segala jenis makanan, minuman, yang terdapat di dunia ini. Nah, kecuali yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keharamannya. Kita lihat jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyib. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Telah dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan disampaikan kepadamu. Jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini yang kedua, halal cara mendapatkannya.
Jadi harta yang halal bila kita lihat dari cara mendapatkannya adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang dibolehkan oleh syariat. Seperti harta yang diperoleh melalui warisan, harta yang diperoleh melalui zakat, harta yang diperoleh melalui perdagangan, harta rikaz. Harta rikaz itu harta karun jamaah yang terpendam. Begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai harta yang diperoleh melalui warisan, jelas di dalam Al-Qur'an. Lirijali nasibum mimma tarokal walidan wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarokal walidan wal aqrabuna mimma qala minhu aw kasura nasibam mafruron. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan itu dari ibu dan bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, ini tercatat jamaah yang saya hormati di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Nah, ini bab waris jamaah yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta warisan bagi manusia. Bahkan menjelaskan jamaah sebagian hukum dan aturannya di dalam surat An-Nisa ayat ke-7. Jadi jelas, gamblang jamaah bagi kita sebagai kaum muslimin bahwa harta yang diperoleh melalui warisan adalah harta yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai zakat jamaah yang saya hormati. Khud min amwalihim shadaqatu tutahiruhum wa tujakihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan menyucikan. Begitu jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini jamaah yang saya hormati memperingatkan kepada para pemimpin umat untuk mengambil harta zakat dari orang-orang muslim. Yang mana? Yang kaya tentunya di masyarakat jamaah. Jadi diambil, bukan ditunggu. Harta yang diambil ini merupakan harta halal yang menjadi hak bagi orang-orang muslim yang fakir, miskin, dan lain sebagainya, jamaah yang saya hormati. Nah, jadi berkenaan dengan harta yang diperoleh melalui perdagangan bagaimana? Allah wa halallahu bai'a wa harama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini tercatat jamaah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Bagaimana Rasulullah SAW jamaah yang saya hormati mengenai harta ini? Mengenai harta karun juga ada. Wapi rekod, saya repeat, wapi rikajil khumus. Di dalam rikaj harta karun ini dikeluarkan zakatnya jamaah sebanyak 1/5 dari jumlah rikaj. Nah, begitu. Jadi hadis ini memberikan penjelasan jamaah yang saya hormati bahwa harta karun yang ditemukan oleh seorang muslim adalah halal baginya. Jadi kehalalan itu jadi bersimpulkan jamaah yang saya hormati tersimpulkan dari keharusan mengeluarkan 1/5 bagian dari harta karun itu sebagai zakatnya. Padahal tidak ada zakat kecuali dari harta yang halal jamaah. Jamaah yang saya hormati di Nusantara Charlie Hotel Zero Tufan. Bagaimana harta yang haram? Yang dimaksud dengan harta yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi manusia. Harta yang haram ini digolongkan menjadi dua juga. Yang pertama harta zatnya, haram zatnya maksud saya.
Jadi haram zatnya, harta yang haram zatnya meliputi segala jenis makanan, minuman, begitu. Yang telah dijelaskan tentang keharamannya. Seperti apa? Khamar, babi, bangkai, darah yang mengalir, binatang buas. Begitu jamaah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jamaah yang surmati pengharaman Allah Subhanahu wa taala terhadap khamar, babi, bangkai, dan darah yang mengalir. Jelas di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Coba lihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 seperti itu jamaah yang saya hormati. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah. Jatuh. Oke. Udah naik belum? Lanjut Ustaz. Udah naik belum? Oke, terima kasih. Jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Quran dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ini adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yatmahu ila ayakuna maitatu au daman masfuan au lahman hinji fa innahu rijsun au fisqun uhilal li ghairillahi bihi." Katakanlah, tiadalah aku peroleh di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Begitu jamaah yang sunni. Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya. Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu adalah kotor. Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, begitu. Begitu jamaah yang saya hormati. Dan bagaimana jamaah yang saya hormati mengenai binatang buas, bagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, aklu kuli dina biminasibai haram. Memakan semua binatang buas yang bertaring adalah haram. Nah, ini hadis riwayat Malik jamaah yang saya hormati. Riwayat yang lain juga mengatakan, Rasulullah SAW an akli kuli dinab minan sibai wa an kuli di mikhlabi minatoir. Maka Rasulullah SAW melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang bersakar. Jamaah Nusantara Charlie Hotel 021. Haram cara mendapatkannya, yang termasuk harta yang haram dilihat dari cara mendapatkannya bagaimana. Nah, adalah setiap harta yang diperoleh dengan jalan yang batil seperti harta dari hasil penipuan, harta dari hasil curian, harta dari hasil riba, harta dari hasil riswah. Nah, baik, kita urai. Jadi jamaah yang saya hormati, surat Al-Baqarah ayat 188 yang telah saya sampaikan tadi, ini khusus menjelaskan tentang larangan mendapatkan harta dari hasil riswah. Jadi yang dimaksud dengan riswah jamaah yang saya hormati yaitu mengeluarkan harta di dalam bentuk uang atau selainnya untuk diberikan kepada hakim sebagai suap. Suap ini dimaksudkan agar hakim ini berpihak kepadanya atau memenangkan perkara yang di pengadilannya, begitu. Suap. Nah itu.
Nah jamaah yang saya hormati, jadi kandungan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan peringatan kepada kita sebagai kaum muslimin agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selain haram, perbuatan tersebut jamaah sangat merugikan orang lain karena ini melibatkan tindakan merampas hak orang lain. Salah satu upaya untuk memperoleh harta dengan cara yang batil adalah membawa urusan harta ke pengadilan jamaah, namun dengan maksud merampas hak orang lain. Nah upaya ini jamaah yang saya hormati kemudian dapat Jatuh. Oke. Terima kasih. Jamaah yang saya hormati berkenaan dengan masalah memberikan argumentasi atau bukti-bukti palsu di depan hakim. Ini banyak hadis mengatakan. La'anallahu rasi'a wal murtasya fil hukum. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap di dalam urusan hukum atau pengadilan. Jadi tidak boleh. Nah itulah jamaah yang saya hormati pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dan keluarga kami dari harta benda yang haram. Mudahkanlah bagi kami jalan untuk memperoleh dan membelanjakan harta sesuai dengan tuntunanmu. Ya Allah, ampunilah kami dari dosa yang telah kami lakukan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Sesungguhnya hanya kepada Engkau-lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke saudara moderator. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Yahya Yusliha yang telah memberikan tausiah kepada kita semua ya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat, khususnya untuk diri saya maupun pada rekan-rekan kalian untuk kita di kehidupan nyata. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yahya Yusliha. Kami tunggu untuk tausiah berikutnya. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu doa penutup yang insya Allah akan dihunifai oleh Al-Ustadz Luki Rahmatullah. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكيرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مريده ربنا لك الحمد فينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وسيلة ثواب ما قلنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سجدنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة عاجلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقاتلنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المؤمنين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وجهها خصوصا إلى آبائنا
وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا إلى من استمناه ونبي وإجلي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل رحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul Azim. Dikembalikan ke penutur acara. Terima kasih.